Jadi begini, itu kan katanya 225 dengan kerugian 9,7 miliar. Kita bicara faktanya. Faktanya di dalam dakwaan jaksa hanya 315. Ya, 315. Kita sih berdasarkan dakwaan jaksa. Di sini sesuai dengan orang-orang yang pelapor ini hanya 11 orang gitu. Pelapornya Pak Karno, tapi total keseluruhan yang mengalami kerugian itu hanya 11 orang. Jadi kalau bilang 225 itu dari mana dasarnya? Kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilaporkan di kepolisian kan gitu. Tapi menurut statementnya dari Pak Odi, ada 19 orang yang sudah diperiksa, totalnya 1,9 M. Itu kan statementnya Pak Odi. Kita bicara ini dalam persidangan, fakta. Dia itu orang hukum apa bukan? Kalau orang hukum kita itu bicara fakta, bukan katanya. Jadi kalau dia bilang katanya, saya tidak mau dengar katanya. Saya bicara fakta. Ini adalah dakwaan jaksa. Dakwaan jaksa, kamu bisa lihat ini ada 11 orang. Ya, 11 orang. Dan malah 10 ini, nomor 10, Mahendra Arfianto, totalnya 15 juta dalam hal ini dibilang kerugian, dia tidak pernah store. Bagaimana dia bilang dia pernah store? Ini nggak ada, fakta di persidangan tidak pernah store gitu. Jadi dia mendapatkan benefit daripada Edi Purwanto. Jadi dia merekrut ya, membawa Edi masuk 15 juta dan dijanjikan oleh Olivia dia mendapat free. Nah ini apa benar dikatakan begini? Itu aja. Saya tidak mau menanggapi hal itu. Kenapa? Karena saya tidak pernah tahu dengan yang namanya siapa tadi? Tiara. Karena di dalam persidangan Tiara tidak pernah menjadi saksi. Jadi kalau di luar konteks itu hanya angin bohong aja, hanya menafsir aja karena adanya tuntutan OI oleh tuntutan jaksa untuk OI hari Senin ya. Jadi banyaklah dimunculkan orang-orang yang tidak jelas. Itu kan boleh aja statement seperti itu. Dia bilang transfer, kenapa dia tidak lapor ke polisi saat itu? Saya tidak pernah tahu yang namanya Tiara. Kok baru sekarang gitu loh. Kita tidak pernah tahu masalah itu, mau dia stres atau apa, itu kan akibat Bu Agustin sendiri. Ibu Agustin yang merekrut, dia yang membawa kepada OI, artinya Ibu Agustin sendiri ada kerjasama dengan Olivia. Kan begitu. Lalu Pak Odi sendiri juga bilang bahwa ini ada rekaman telepon lawyer OI ke media. Itu bagaimana tuh Bunda? Saya menelpon ke media. Iya. Di sini ada isinya meminta korban untuk memberikan rekening agar ditransfer. Jadi begini, saya ceritakan ya. Makanya Odi itu harusnya dia mendengarkan dalam persidangan. Ketika di persidangan, kita tim kuasa hukum meminta kepada majelis hakim untuk atau menyelesaikan uang korban ya yang sudah pernah disetorkan kepada OI. Namanya Edi Purwanto. Edi ini tidak termasuk dalam bagian daripada perekrutan Ibu Agustin dan Pak Karno. Nah, jadi itulah yang mau kita kembalikan. Kita sebagai kuasa hukum menyampaikan kepada majelis hakim dan itu dicatat oleh panitera, diperintahkan oleh hakim. Jelas dong kitanya mau menyelesaikan itu karena itu sudah kita bicarakan di dalam pengadilan. Pengadilan itu terbuka untuk umum. Jadi Pak Odi kalau dia mengatakan kita mau menyuap Edi, itu bodoh, kata-kata yang bodoh. Kalau kita menyuap Edi, siapa Edi? Emang dia hakim? Emang dia jaksa? Yang namanya suap itu kan memberi sesuatu, mendapat keuntungan. Si Edi ini kan korban, yang kita akan kembalikan uangnya. Gitu loh, yang tidak termasuk dalam bagian Ibu Agustin dan Pak Karno. Jadi itu sudah kita sampaikan di dalam persidangan. Jelas kita minta bukti transfer dia. Kita kan mau tahu dong buktinya. Karena di dalam persidangan, dalam dakwaan jaksa itu tidak ada bukti tersebut. Tetapi kita keluarga dari pihak Olivia itu mau bertanggung jawab. Seperti itu. Nah itu kita sampaikan.
Nah, saya koordinasi dengan jaksa, bukan koordinasinya dalam artian karena itu sudah kita sampaikan dengan majelis hakim, saya telepon jaksa saat itu bahwa kita mau menyelesaikan ini, dan jaksa mengatakan silahkan aja ibu langsung aja berkomunikasi dengan yang bersangkutan, kan begitu. Nah ini orang sudah terbuka kok. Kita sudah sampaikan dengan majelis hakim, kalaupun mereka tidak mau menerima uang ini tidak masalah bagi kami, dan itu tidak mempengaruhi daripada tuntutan daripada Olivia, mau itu tinggi mau enggak, yang jelas itu adalah itikat baik daripada Olivia, dan itu akan kita sampaikan nanti ke dalam pledoi kami hari Kamis ya. Pledoi kami akan sampaikan bahwa penasihat hukum menghalang-halangi untuk pembayaran ini. Itu aja. Dia paham nggak kode etik? Dia tahu nggak kode etik? Justru dia kode etik. Dia mencemarkan nama baik saya. Dia bicara di depan umum bahwa saya mau menyuap Edi. Di mana kata-kata suap itu? Coba, konotasinya salah banget gitu loh. Kalau saya menyuap Edi, emang Edi itu siapa? Orang mau dikembalikan kok uangnya. Uang yang sudah pernah diterima oleh Olivia dan kita kembalikan. Apa itu suap? Coba deh bahasa yang begitu benar apa enggak? Suap itu kepada penegak hukum. Apakah dia penegak hukum? Itu aja pertanyaannya. Ya, memang benar jaksa itu adalah di pihak korban. Tetapi ketika kita di dalam persidangan sudah dibicarakan di depan majelis hakim, itikat baik daripada korban daripada terdakwa, itu kan boleh dong kita bertanya kepada jaksa, Bu jaksa, ini kami mau menyelesaikan ini. Tadi sudah disampaikan, itu nggak ada masalah, kecuali kode etiknya ya, kecuali saya, Bu jaksa, tolong dong, ini diringankan. Oi, jangan dihukum, jangan dituntut tinggi-tinggi. Itu yang baru melanggar, gitu loh. Pak Odi juga bilang bahwa kami minta pada Jaksa Agung tolong diawasi perkara ini menyangkut. Dia intervensi kepada Jaksa Agung. Dia ini siapa gitu loh. Jangan suka mengarang. Dia harus berpikir dong. Klien dia adalah diduga ikut serta dalam perekrutan CPNS bodong. Jadi, dan itu diutarakan oleh Olivia di dalam persidangan. Jadi siapa namanya Ibu Agustin itu dia merekrut segitu banyaknya. Apa keuntungan dia? Dia seorang guru loh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.